Yo, balik lagi sama gue Oki di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki Sob. Sob, kali ini gue mau ngomongin tentang gimana sih cara tahu kalau pacar lo itu yang terbaik buat lo. Mungkin dia yang terbaik atau mungkin lo pikir dia yang terbaik. Gimana tuh cara beda ini? Dan ini menurut gue hal yang comes with experience. Kayak ini datang dari ya pengalaman lo pacaran di luar sana gitu loh. Jangan berharap kalau lo baru pacaran sekali terus lo mengerti apa yang namanya apa yang lo pengen gitu loh. Apa yang lo mengerti benar-benar total yang namanya cinta, romansa, hubungan yang sehat tuh kayak gimana. Jangan harapkan, mungkin ada di luar sana yang bisa langsung mengerti apa itu apa namanya ya, relationship pada in general gitu ya, yang bisa membuat dia happy. Cuman menurut gue pengalaman di luar sana untuk lo berpacaran, putus gitu ya, maksud gue itu adalah pengalaman-pengalaman yang bisa bikin lo belajar untuk menjadi seseorang yang lebih lebih wise, lebih bijaksana untuk lo memilih seorang pasangan berikutnya. Yang dimana ujung-ujungnya pasti akan lo pasti akan berpikir untuk menuju jenjang pernikahan dan tinggal bersama. Nah, gimana sih kalau tahu dia yang terbaik buat lo? Menurut gue ya, itu lebih ke arah tanya diri lo sendiri. Lo tuh maunya gimana? Lo maunya diapain dari seorang, katakan lo cewek, gimana lo mau diapain sama si cowok? Lo mau jadi dimengertiin kah? Mau cowok lo yang kayak nyuapin terus misalkan, dalam artian yang kayak dicariin, dikelonin, ditemenin, dianterin. Gak ada yang salah tentang itu loh. Gak ada yang salah tentang itu. Maksud gue, kalau lo memang orangnya tipenya seperti itu, cari laki yang memang mau seperti itu gitu loh. Kalau lo maunya dianterin, dikelonin, dimanjain kayak kurang lebih kayak gitu, dan lo mendapatkan laki-laki yang nggak kayak gitu, ya nggak kena gitu loh. Ujung-ujungnya lo akan kecewa dan lo akan mengira kalau semua laki-laki itu nggak bisa ngertiin gitu loh. Maksud gue menggeneralisasikan laki-laki itu yang bikin lo kayak menyerah ke cinta, mungkin kayak gue udah capek gue pacaran gitu kan, laki nggak ada yang bener, cowok nggak ada yang inilah, najis lah semuanya lah. Nah, di sini ini nih maksud gue yang nggak semuanya sih gitu loh. Gue bisa bilang kemarin yang episode kemarin, laki itu brengsek semuanya, dan gue mengakui itu gitu loh. Dan gue bahkan mengakui kalau perempuan itu lebih pintar dalam berbagai banyak hal gitu loh. Lebih jago multitasking, lebih lebih bisa mengontrol egonya gitu. Laki-laki punya nilai plus, yes gitu loh menurut gue. Cuman ini gue sih lebih ke arah gimana cara gue ngelihat nyokap gue ke mama gue. Jadi kayak dia itu adalah sosok yang menurut gue yang perempuan yang perfect lah, yang kuat, yang yang dia itu ngeluh itu pun enggak gitu loh. Dan di umurnya sekarang yang 60-an, dia masih melakukan pekerjaan yang menurut dia harus dilakukan, dan memang itu adalah tanggung jawab dia sebagai seorang ibu untuk melakukan itu gitu loh. Dia nggak pernah minta apa-apa, dia hanya pengen anak-anaknya seneng, ya kan? Dan itu tuh yang gue taruh sebagai level standar perempuan gitu. Jadi kalau perempuan ada di bawah situ, jadi kayak oh ya udah gitu loh. Maksud gue ya, kalau gue mau nyari pacar waktu itu ya, kayak ya nggak bisa kalau gue menurunkan standar gue kurang dari ibu gue gitu. Gue mesti yang seibu gue atau lebih dari ibu gue gitu. Itulah alasannya kenapa gue pilih Cia lah, karena dia punya potensi untuk menuju ke sana gitu. Nah,
balik lagi, tanya diri lo maunya diperlakukan seperti apa? Lo pengennya diapain? Lo happy-nya diapain? Lo dimengerti? Tapi sekali lagi ya, jangan jadi perempuan pada umumnya yang pengen, iya gue pengen dimengerti, gue pengen yang kayak tiba-tiba cowok gue nanya gue lagi lapar apa enggak. Cowok lo bukan dukun, gitu. Dukun aja salah sob. Jadi bukan, jangan harapkan yang gitu deh, maksud gue yang di luar nalar gitu loh. Yang kayak gue pengen deh kayak, aduh gue capek nih naik kereta, tiba-tiba cowok lo beliin mobil gitu kan, yang kayak ya kels pras, ya kan, ya kels, yang kayak gitu-gitu tuh yang apa ya, ini gue agak bias sih, maksud gue agak bias dalam artian yang kayak gue selalu mengira kalau seorang perempuan itu harus punya namanya kekuatan individual gitu loh. Untuk cewek-cewek yang nggak punya kekuatan individual itu kayak gue pengen, walaupun gue nggak punya kapasitas untuk ngomong ke situ gitu ya, tapi karena kayak kalian harus punya something yang bisa kalian pegang pada saat kalian nggak ada siapa-siapa gitu loh. Kalian bertumpu pada suami atau bertumpu pada pacar, itu menurut gue aja udah kayak, janganlah kalau lu bisa mempunyai sebuah kualitas tersebut gitu loh. Maksud gue, bertemu dengan suami oke, nggak ada masalah gitu, karena lu udah jadi jadi istri juga, dan suami lu juga udah berjanji untuk menjaga lu. Cuman kalau sebelum lo menikah gitu ya, kayak lo harus mempunyai sesuatu kemandirian tersebut. Kemandirian dalam hal apapun, dalam hal finansial, kemandirian dalam menyenangi diri sendiri, kemandirian dalam kalau lo gagal yang ngangkat ya diri lo sendiri gitu loh. Maksud gue, menjadi individual yang udah utuh sebelum lo bergabung menggabungkan dua individual menjadi satu di pernikahan. Nah, gimana caranya lo mau diperlakukan? Apa kalau sudah merasa lo diperlakukan sama yang terbaik menurut lo sama pasangan lo? Nah, menurut gue ini jawabannya itu adalah, kalau lo pengen diperlakukan seperti itu, apakah lo sudah memperlakukan pasangan lo seperti apa yang lo pengen diperlakukan? Apakah kalau lo pengen diperhatikan, apakah lo udah perhatian sama pasangan lo? Kalau lo pengen disayang, apakah lo udah sayang sama pasangan lo? Kalau lo pengen dibeliin makan, apakah lo udah pernah beliin makan atau lo beliin makan pasangan lo sekarang? Kalau lo pengen jalan-jalan surprise di surprisein jalan-jalan sama pacar lo, apakah lo surprisein jalan-jalan pacar lo juga gitu loh. Lo balik aja sepatunya. Apakah lo udah melakukan apa yang lo pengen diperlakukan gitu? Dan itu adalah sistem karma gitu loh. Gue nggak tahu ya kalian percaya karma atau enggak. Cuma menurut gue karma itu ada. Apapun yang kalian tanam ya yang kalian tuai. Dan itu it's a two-way street man. Itu ya jalan dua arah. Lo maju juga ada yang mundur. Kalau lo kencang-kencang, ya maksud gue itu analogi yang buruk. Kenapa gue bilang kencang-kencang ya? Salah. Nah, maksud gue lebih ke arah kayak yang tadi gue bilang sob. Kalau lo melakukan sesuatu yang baik, lo akan dibalas dengan yang baik. Kalau lo melakukan sesuatu yang buruk, ya lo akan dibalas dengan yang buruk gitu loh. Itu udah hukum alam lah. Dan gue pernah merasakan itu, dan gue selalu yang percaya dengan hal itu lah. Nah, yang ketiga, kalau gimana cara tahu dia yang terbaik buat lo? Dan gue akan selalu ngomong ini. Poin ketiga adalah poin yang akan selalu gue ulang-ulang dalam podcast gue setiap saat. Apakah dia bisa diajak komunikasi yang sehat? Komunikasi ada banyak caranya gitu loh. Cuman komunikasi sehat yang mau untuk ada masalah, duduk bareng, kita omongin, cari solusi. Itu loh komunikasi yang sehat. Komunikasi yang gak ngejudge. Komunikasi yang mencari solusi untuk kebahagiaan bersama. Bukan kebahagiaan lo atau bukan kebahagiaan dia doang, tapi kebahagiaan bersama. Dan itu menurut gua adalah hal yang perlu dilatih. Lu bisa langsung mendapatkan itu. Kalau lu bisa mendapatkan langsung itu bagus, luar biasa, applause. Cuman itulah hal yang harus dilatih. Dan gak semua orang mau gitu loh. Karena komunikasi yang sehat itu
repot. Karena lu mesti setiap saat ada masalah lu mesti omongin. Setiap salah ada omongin gitu loh. Cuman buat orang-orang misalkan gua sama Cia gitu loh, itu bukan hal yang merepotkan buat diri kita, karena itu adalah menurut kita adalah hal yang memang harus kita lakukan di setiap masalah apapun itu gitu loh. Mau happy kita komunikasikan dengan hebat, dengan baik. Mau sedih kita komunikasikan juga gimana caranya gitu loh. Dan yang keempat poinnya, apakah dia itu pasangan lo itu ngerti lo? Apakah di suatu sisi misalkan yang kayak lo bilang, aduh lapar nih Beb, makan apa ya? Dia udah tahu kira-kira lo mau apa. Kira-kira ya, ini kira-kira, sekali lagi bisa salah, bisa benar. Kira-kira dia mau apa. Lo lagi bete, kira-kira dia bisa melakukan apa. Cuman kenapa gue bisa bilang kira-kira? Karena dia hanya bisa menebak dengan kemungkinan besar benar dan ada kemungkinan juga salah gitu loh. Tugas lo atau tugas pasangan lo adalah untuk nggak ngejudge atas usaha dia untuk mengira-ngira gitu. Asumsi itu buruk misalkan gitu ya. Gue bisa bilang asumsi itu buruk, cuman asumsi itu bagus kalau lo lakukan untuk kebaikan pasangan lo. Kayak misalkan gitu ya. Kayak aduh bete nih. Yaudah nonton yuk. Cowok lo asumsi atau cewek lo asumsi kalau lo diajak nonton lo akan happy. Gitu. Bukan asumsi kayak negatif ya, bukan asumsi negatif yang kayak lo pulang malam mulu selingkuh lo ya gitu. Nah, mungkin sekali dua kali itu akan enak kayak kamu perhatian deh, apa lucu deh gitu. Cuman kalau udah keempat, kelima, keenam dan itu selalu dilakukan, kesel nggak lo? Kesel nggak kalau lo digituin? Nah bayangkan sekarang kalau lo melakukan itu ke pasangan lo. Kalau pasangan lo pulang malam terus, misalkan nggak ada kabar dalam kurun waktu 2 jam, tiba-tiba Hai babe, aku udah di rumah nih, sorry baterainya habis. Langsung lu berasumsi yang semuanya yang negatif. Mungkin sekali dua kali kamu cemburu ya, itu lucu, cute, gitu-gitu ya kan. Cuman kalau lama, kelamaan dan setiap hari seperti itu, setiap minggu seperti itu, ya pasangan lo agak kesingit juga sob digituin terus gitu loh. Dan itu lo tahu gitu loh. Karena kenapa? Karena lo gak suka juga digituin. So, kalau menurut lo gak suka digituin, jangan melakukan itu ke orang lain atau ke pasangan lo. Kalau lo gak suka dicemburuin, jangan cemburuin pasangan lo. Kalau lo gak mau dijudge, ya jangan ngejudge pasangan lo. Balikin aja sepatunya. Dan itu mudah. Jangan mengharapkan kalau lo mau harus dimengerti 100% setiap saat. Gitu loh. Atau bahkan 90-80% pun jangan. 50-50 sob. Hubungan itu adalah bareng-bareng. Kalau katakan mobil ya, setirnya ada 2 gitu loh. Gak ada yang namanya pure nyetir sendirian full gitu. Dan itu menurut gua bisa beda dengan kalian gitu loh. Itu yang bekerja dengan baik di hubungan gua sama Cia. Dan sampai sejauh ini ya kita baik-baik saja lah gitu. Dan gimana ya, gue juga gak mau kayak kesannya gue membanggakan hubungan gue karena hubungan gue sehat. Kayak gue gak mau gue sombong atau gimana gitu. Ya bodo amat juga sih maksud gue gitu. Karena gue pengen kebahagiaan kita juga nular ke orang lain gitu kan. Gue nggak tahu itu salahnya di mana gitu loh. Kalau gue pengen orang lain juga bahagia karena ngelihat kita bahagia gitu sih. Itu mudah banget sih menurut gue. Oke, next. Gue bikin beberapa catatan nih gitu. Kalau dia bukan tipe romantis, tapi kalau dia bukan tipe romantis. Gue nggak tahu deh kalau semua perempuan itu pengennya cowok-cowok romantis. Gue kenal teman gue yang di luar negeri, yang di Jerman, dia nggak begitu suka dengan cowok romantis. Nah permasalahannya adalah dia mau nggak duduk bareng menyelesaikan masalah. Itu jauh dari romantis gitu loh maksud gue. Cuman dia mau nggak untuk kayak
Oke, ada apa? Masalahnya gimana? Coba kita cari tahu. Gue salahnya di mana, lo salahnya di mana. Oke, kalau gue terlalu banyak main, gue kurangin deh mainnya. Itu pengertian, gitu. Maksud gue itu ketemu di tengah. Oke, kalau ternyata kita ketemu cuman seminggu sekali dan itu pun sejam. Oke deh, gue usahakan kayak 2-3 kali sekali deh seminggu gitu. Walaupun jaraknya jauh, ya nggak apa-apa, it's okay. Itu ketemu di tengah. Atau lu sebagai perempuan misalkan kayak oh yaudah kalau misalkan Jumat aku ke kamu, Sabtu kamu ke rumah aku, setengah-setengah gitu loh. Cari hal yang bekerja buat hubungan kalian. Karena again sekali lagi hubungan lo nggak bisa nge-copy paste hubungan orang ke hubungan lo dan berharap mungkin itu akan bekerja dengan baik. Oke. Semoga bagus lah kalau bekerja dengan baik. Cuman kalau enggak, lo akan mendapatkan kekecewaan itu. Yang kayak lo ngelihat kok di dia berhasil, kok di hubungan kita enggak. Ya well ada dua kan variabelnya berbeda gitu loh. Orang A dan orang B yang nggak bisa cocokin dengan orang C dan orang D gitu loh. Dan ya beda-beda. Dan maksud gue semua kebahagiaan yang nantinya lo pegang itu semua karena bukan ikut campur orang lain gitu loh. Itu karena fondasi yang kalian bikin sama pasangan kalian sendiri, dengan cara kalian sendiri, dengan cara komunikasi kalian sendiri, dengan cara pacaran kalian sendiri, dengan happy kalian sendiri, gimana cara kalian have fun, gimana carian yang kayak gue kenal temen gue yang berpasangan yang kayak mereka suka ke panti asuhan untuk bagi-bagi makanan. Itu cara mereka untuk berpacaran gitu. Cara mereka berpacaran adalah membagikan berkat buat orang lain setiap bulan, setiap minggu misalkan gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Kalau lo bilang yang kayak gila ya lo ini banget lo peduli banget, lo hebat banget gitu kan. Cuman ujung-ujungnya permasalahannya adalah mereka bahagia melakukan itu gitu loh. Cari yang buat kalian bahagia gitu loh. Kalau kalian biasanya kayak aduh minggu ini kayaknya enak nih ngerampok bang, kita bahagia loh kita ngerampok bang gitu. Maksud gue ya jangan sob, ilegal juga. Maksud gue yang slow aja lah jadi manusia. Yang makan aja lah, kuliner lah, layaknya Instagramer selebgram aja lah, nggak usah seribet itu. Dan next ya kan, gila udah 18 menit ya, doyan banget gue ngomong asli. Oke. Apakah dia pernah bertanya kalau dia adalah orang yang tepat buat lo? Nah ini penting nih, coba dengerin. Apakah dia pernah bertanya kalau dia adalah orang yang tepat buat lo? Begitu juga sebaliknya. Apakah lo pernah bertanya apakah lo yang terbaik buat dia? Ini lo camkan baik-baik, gengs. Kalau pikiran ini nggak pernah muncul di kepala lo, I'm sorry but ini agak slightly egois gitu loh. Yang kayak kalau lo nggak pengen yang terbaik buat pasangan lo nggak cinta. Kalau lo nggak pengen yang terbaik buat pasangan lo nggak sayang sama dia, gitu loh. Gue bukan yang ngomong secara kayak bukan ke arah yang menyerah, karena banyak orang yang kesana, orang di teman-teman gue juga yang dulu kayak dia bisa mendapatkan yang lebih baik kok dari gue, jadi gue nyerah aja. No, itu adalah cara yang sangat pengecut lah, gitu. Kayak jangan nyerah gitu loh. Kalau lo ngerasa lo bisa membuat dia bahagia, ya gas, Paul, jelas. Kalau duit lo kurang, iya nih gaji gue cuma 5 juta. Ya cari kerjaan malam yang gajinya juga 5 juta. Jadi 10 juta. Tapi gue gak bisa have fun dong, atur waktu. Gitu loh. Gak ada satupun di dunia ini orang yang terlalu sibuk untuk ngabarin. Yang terlalu sibuk untuk naruh waktu buat orang yang dia sayang. Dia akan memprioritaskan orang yang dia sayang lebih dari segalanya. Dan ini bukan maksudnya yang bucin gitu ya. Ya bucin dikit sih, cuman kayak tapi lo akan diprioritaskan gitu loh. Kalau dia lagi sibuk, walaupun dia capek, dia akan tetap datang kok.
Or at least itu yang gue lakukan gitu loh. Gue mau secapek apapun, kalau Cia perlu gue. Kalau misalkan kayak malam-malam dia lapar, gue masakin Indomie gitu. Walaupun tumit gue lagi gitu ya, lagi sengkle, ya gue masakin Indomie gitu loh. Karena apa? Karena gue suka ngeliat dia seneng. Kalau misalkan dia pergi dan dia nggak sempet keburu-buru, terus dia nggak sempet ngerapiin kasur, gue rapiin lah kamar gitu loh. Dengan dia jadi pulang, dia seneng kalau kamar sudah bersih gitu loh. Kenapa? Karena gue suka ngelihat dia happy gitu. Karena gue suka ngelihat dia tuh senyum, seneng. Dan itu gimana ya? Itu berbagai macam cara-cara lah untuk apa yang kayak dia nempel sama gue gitu loh. Yang kayak ya lu bisa mendapatkan yang jauh lebih ganteng, jauh lebih tajir dari gue, cuman ujung-ujungnya adalah ya gue ada yang di sini di depan lu, dan gue akan melakukan apapun, bukan melakukan apapun ya, maksud gue lebih ke arah yang kayak gue dengan cara gue akan membuat lo happy lebih dari orang-orang itu gitu. Dan gue sangat pede dengan kemampuan gue itu gitu. Dan andaikanlah amit-amit ya, amit-amit, seamit-amitnya amit-amit gitu ya, katakanlah pasangan lu itu selingkuh gitu loh. Gue sekarang masih jujur masih nggak ngerti kenapa kalian sedih diselingkuhin. Kenapa? Kayak itu adalah cara terbaik untuk putus gitu. Cara itu adalah pasangan lu selingkuh. Itu gue sih terima kasih malah lu, beneran lu. Dan gue akan move on kayak 10 detik kemudian kali gue akan move on. Dan kenapa lo harus sedih gitu loh? Bagus dia selingkuh. Gimana kalau lo udah nikah dan dia baru selingkuh? Lo bayangin. Gimana kalau lo udah DP rumah dan dia baru selingkuh? Gimana kalau lo udah punya anak baru dia selingkuh? Bagus dia selingkuh sekarang. Kenapa? Karena lo akhirnya hilang, nggak sama orang itu gitu loh. Dan orang itu nggak pantas untuk diperjuangkan. Dan sesimpel itu, buat apa lo nangisin seseorang yang bahkan dia nggak mikirin lo juga gitu. Bahkan dia nggak mikirin kehappyan lo gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ya mana ada sih orang yang kayak yang diselingkuhin itu seneng. Oh enggak dong, gue mikirin kehappyan pasangan gue, makanya gue selingkuh. Ada nggak sih kayak gitu? Maksud gue nggak tahu ya buat kalian itu selingkuh itu adalah sesuatu yang bisa dimaafkan atau enggak. Cuma buat gue itu adalah sesuatu yang nggak bisa dimaafkan. Seperti analogi orang yang pernah lo dengar gitu ya. Kalau sekalinya piring pecah, mau lo lem kayak apapun masih kelihatan retaknya. Nah buat gue, kalau selingkuh itu adalah violation untuk berbagai macam, yaitu 2 hal yang paling gue taruh, maksud gue yang paling gue pentingkan, yaitu adalah kepercayaan dan cinta, komitmen gitu. Dan kalau lu udah selingkuh, lu udah ngancurin kepercayaan gue dan lu udah ngancurin komitmen kita gitu loh. Dan itu udah jauh dari maaf mungkin gitu ya. Cuman andaikan kita main berandai-andai deh. Andaikan gue di posisi Cia yang dimana yang kayak kita udah nikah, terus gue selingkuh, amit-amit jabang bayi, ya. Dan tapi kan udah nikah, lu harus memaafkan, lu nggak bisa cerai kalau di agama Katolik, lu mesti ngapain terus gitu. Kayak gue mungkin ini dari diri gue ya, andaikan gue melakukan itu gitu loh, yang kayak gue nggak tahu siapa gue bisa melakukan itu, cuman andaikan gue melakukan itu, ya gue akan minta maaf luar biasa gitu loh. Gue akan berharap untuk Cia menerima gue lagi. Cuman gue bahkan gue nggak bisa ngomong nggak bisa ngebacot tentang gue selingkuh. Jadi kayak oke, ini pakai orang lain aja deh, jangan pakai hubungan gue sama Cia. Ini agak-agak pusing juga gue. Nah, kayak misalkan ada orang yang selingkuh tapi mereka udah menikah, ya pasti akan salah satu akan minta maaf, mungkin akan minta maaf, atau malah kayak malah minta cerai. Dan dia akan melakukan, mendingan gue cerai deh daripada gue sama dia gitu. Apa gimana udah sekacau itu misalkan. Ya
ya ditanggung lah resikonya gitu loh. Lo mau minta maaf mau gimana, kalau diterima ya bagus. Cuman satu hal yang bisa gue pastikan adalah sekalinya lo ngancurin kepercayaan orang lain, kepercayaan pasangan lo, dan itu gak akan balik 100%. Mungkin dia akan percaya lo 80, 70%. Cuman 30% itu yang akan menghantui lo dan pasangan lo setiap saat, setiap hari sampai lo mati. Gak akan lagi. Dan itu yang gue gak mau gitu loh. Jadi buat kalian yang nantinya yang udah selingkuh, ya sudah, kalian udah lewat lah. Maksudnya nggak usah podcast yang setelah ini tuh nggak usah didengerin lagi, maksud gue, setelah detik itu. Jadi bagi kalian yang merasa nanti kayak datang ke imigran gitu ya, gue nggak tahu imigran masih ada nggak sih klub tuh, gue nggak ngerti gue. Katakanlah lo ke gue kemarin ke Sky gitu ya, lo ke Sky, lo duduk, lo ngobrol-ngobrol rame-rame, dan lo akhirnya kobam ria ya kan. Terus cewek lo di rumah, baru kayak laki gitu ya, cewek lo di rumah, terus lo ngeliat satu cewek ini dan ceweknya taci-taci ya kan, taci-taci, nyender-nyender, nah doi seksi pula ya kan. Nah ingatlah kata-kata gue ini, kayak kalau lo sayang sama cewek lo, drop semuanya dan pulang. Kalau lo sayang, kalau lo nggak sayang, sikat. Putusin cewek lo sama cewek itu. Nanti kalau lo udah nggak sayang sama cewek itu, selingkuh lagi sama yang lain. Tapi itu bikin lo seneng, ya silahkan gitu loh. Tapi lo ingat, lo merugikan orang lain gitu loh. Lo melukai orang lain. Lo bisa bilang ini yang kayak pikiran yang kolot, cuman ya pikiran jernih gue sih, gue nggak pengen menyakiti orang yang gue sayang. Itu sih udah rule nomor 1 gitu loh, nomor wahid sob, ya nggak. Jadi apapun yang kalian lakukan, pastikan kalau kalian sayang sama pasangan kalian, jangan hancurkan kepercayaan pasangan kalian. Oke, dan poin terakhir, dan ini yang dilakukan Cia, dan gue juga melakukan ini gitu. Cuman ini yang paling ketahuan adalah waktu Cia melakukan ini. Poin ini adalah, apakah dia berusaha untuk mendekati keluarga lu juga? Apakah dia caper ke orang tua lu, dan juga sebaliknya, kayak apa lu juga kayak gitu. Nah, caper ke keluarga, caper ke orang tua, itu adalah menurut gue adalah hal yang lumayan krusial. Kayak gini, tiba-tiba. Jadi waktu itu kita baru pacaran kayak kita pacaran Maret kan 2018, right? Iya, Maret 2018 apa 17 sih, gue lupa dah. Sorry ya Beb, gue lupa Beb. Kayak Maret 2018 lah ya. Dan Lebaran 2018 akhirnya kita gue ajak lah Cia untuk pulang kampung, karena kampung gue di Jogja. Gue lahir di Jakarta, gue gede di Jakarta, cuman orang tua gue di kampungnya di Jogja. Kita pulang ke Jogja, Cia ikut, bareng-bareng lah kita di Jogja. Dan begitu sampai sana, nah ada kayak rumah saudara gue yang lumayan cukup gede lah ya, dan kamarnya banyak, dan dia emang bikin itu untuk dikhususkan kalau memang saudara-saudara lagi pulang, itu pada ngumpul di rumah itu, biar nginep aja di situ semua. Nah, yang ini adalah kayak akhirnya kita nginep, kita di situ, kita ngumpul, dan pas ada suatu siang gitu ya, kita lagi ngobrol-ngobrol di ruang tamu, ada rame tuh, ada saudara-saudara rame-rame gitu ya, ada makanan kecil di tengah-tengah, ya layaknya lebaran lah. Walaupun gue Katolik, Cia Kristen, maksud gue keluarga inti gue kayak nyokap gue, almarhum bokap, kakak gue itu adalah Kristiani, Nasrani, cuman keluarga dari nyokap itu adalah Islam. Jadi ya kita ngumpul-ngumpul, kita lebaran bareng, kita happy. Tiba-tiba kayak ini siang menuju sore dah, tiba-tiba si Cia ngambil sapu, terus dia nyapu dong, kayak kotor gitu kan di ini kayak remahan-remahan nastar gitu-gitu ya, terus dia nyapu di depan orang-orang. Terus yang kayak keluarga gue pada ngangguk-ngangguk gitu. Gue bilang, ini orang sih canggih loh, gue bilang, nyari perhatiannya, kayak ngambil hatinya nih, gue bilang.
Karena itu adalah hal yang akan gue lakukan juga nantinya kalau pas gue lagi ngumpul-ngumpul di keluarganya gitu. Kayak gue cuci piring gitu. Itu ngambil hati banget gitu loh. Dan dia melakukan hal yang sama. Dan dia, kenapa gue suka banget itu karena liciknya doi itu tuh sama gitu loh. Jadi yang kayak, bisa juga lo ngambil sapu gitu terus nyapu gitu. Terus orang kayak ngerasa yang kayak, si Oki dapat ini nih pasangannya bagus. Ya elah. Terus yang kayak mak gue yang kayak, mantu gue badai juga nih, canggih juga nih. Gue bilang, lah si anjing kan, gue bilang nih. Kayak gue langsung abis itu pas malamnya gue bilang, lu paling bisa lu yang kayak gitu. Dan dia ketawa-ketawa gitu. Maksud gue itu emang dia lakukan secara sengaja, bukan gak sengaja gitu. Dan itu anjing banget sih, sumpah. Tapi kocak gitu loh. Jadi bagi kalian ya yang udah suun ke rumah calon mertua camer ya kan, itu lakukan hal-hal seperti itu yang kecil-kecil lah. Cowok jarang banget tuh yang namanya cuci piring. Jadi kalau lo makan, at least cuci piring lo sendiri. Kalau ada lagi piring di situ, cuci juga di situ. Kalau lo dilarang, selalu bilang yang kayak, aduh, iya tante, om, nggak apa-apa, ini udah kebiasaan kok, mama atau papa mendidiknya seperti ini gitu loh. Ya udah, lo akan dibiarkan aja gitu, dan gue akan melakukan itu setiap saat, dan itu di mana-mana gitu loh. Dan gimana ya, itu sangat sangat bisa banget yang bikin orang tua pasangan lo atau keluarga pasangan lo itu yang kayak, boleh, canggih, dan lo kemungkinan besar akan jauh lebih diterima lagi gitu loh. Dan itu adalah tips and trick, katakanlah ya, tips and trick untuk ngambil hati camer sama cakel ya kan, calon keluarga ya enggak. Jadi seperti yang kita omongin tadi, berbagai macam poin yang tadi, tanyakan kalau gimana cara lo pengen diperlakukan, dan apakah lo sudah memperlakukan apa yang lo pengen diperlakukan itu ke pasangan lo, apakah dia bisa diajak komunikasi yang sehat, apakah dia ngerti lo luar dalam, kayak lo maunya gimana, nggak usah ditebak-tebak, tapi ini secara asumsi, ya gitu ya. Kalau dia bukan tipe romantis, balik lagi, apakah dia mau duduk bareng untuk menyelesaikan masalah atau enggak? Terus, apakah dia pernah bertanya kalau dia orang yang tepat buat lo atau enggak? Begitu juga sebaliknya, apakah lo juga pernah bertanya apakah lo yang terbaik buat dia? Dan yang terakhir itu adalah tadi, berusaha untuk caper sama keluarga lo. Karena di situ menunjukkan kalau dia memang pengen jadi punya lo gitu loh. Pengen disetujui. Karena ujung-ujungnya kan kita perlu yang namanya persetujuan keluarga. Cuman paling ujung-ujungnya lagi, yang paling ininya dasarnya lagi adalah kalian pengen yang namanya bikin pasangan kalian itu bahagia satu sama lain. Dan itu harus seimbang. Sampai segitu saja episode kali ini, Sobs. Thank you banget udah dengerin episode-episode yang udah gue bikin ini. Semoga bermanfaat bagi kalian di sana yang masih berjuang atau yang sudah menikah tapi bingung cara ngatasin suami atau istrinya, karena ini adalah pengalaman yang baru. Karena gue juga kaget waktu gue menikah juga, yang kayak, nggak juga sih, gue nggak kaget gitu loh. Secara jujur gue nggak kaget kalau kehidupan menikah seperti ini gitu loh. Karena memang ya inilah yang gue pikirkan, ya lu mesti mengerti satu sama lain, karena otak lu gak cuma satu lagi sekarang, otak lu dua. Oke, dan juga bagikan ya ke teman-teman kalian kalau kalian merasa episode ini cukup membantu kalian secara rohani jasmani misalkan ya. Jadi biar kalian, siapa tahu di luar sana ada bucin-bucin lainnya yang masih kayak kelihatannya nggak bisa dibantu gitu ya. Kasih podcast ini siapa tahu membantu. Cuman kalau nggak bisa kebantu juga, serahkan yang pada Maha Kuasa. Udah nggak bisa diapa-apain. Kalau bucin, kita semua udah melewati yang namanya bucin-bucin. Apalagi pas lagi kita di masa alay, bucin pula. Itu udah akut, sob. Itu udah itu serahkan ke yang Maha Kuasa lah. Ya nggak? Segitu aja. I'll see you around. Peace.